Assalamualaikum everyone. Di video kali ini, aku mau review tentang salah satu buku terbaru Terelie yang baru rilis tuh Maret. Tapi rilisnya belum dalam bentuk buku, masih dalam bentuk e-book yang bisa kita baca tuh di Google Playbook. Nah, ini buku tuh genrenya action, makanya aku suka karena emang dari awal udah ngikutin. Karena pertama kan novel Pulang, terus novel Pergi, sekarang novel Pepe ini. Dan kedua tuh alasan kenapa aku pengen baca, penasaran banget karena rating di Google Playbook itu bagus-bagus. Di situ komentarnya tuh bikin aku penasaran pokoknya. Nah, lanjut aja. Di sini aku mau komentar dulu tentang cover dari judul buku ini. Itu kan kayak bentukannya anak cewek ya, yang di ujung lorong kayak gitu. Aku masih belum paham sih maksud Terelie apa. Aku nggak terlalu paham. Dan kalau dari judul ini kan mungkin teman-teman bisa lihat nih di sini. Itu tulisannya GNALUP. Nah, itu tuh mungkin bagi teman-teman belum tahu ya. Apa sih? Bacanya gimana? Itu maksudnya apa? Di sini aku juga baru ngeh beberapa hari setelah rampung membaca e-book ini. Di sini aku langsung ngeh gitu. Kita tuh harus bacanya dari sini, dari huruf P-nya ini, P baru ke G gitu. PULANG bukan GNALUP. Jadi kalau dibaca pulang gitu. Jadi itu maksudnya pulang, pergi alias PP gitu kan. Nah, udah tahu nih kan filosofinya judul. Nah, kita langsung masuk aja ke isi ceritanya. Di sini pertama aku mau kasih tahu kalau di versi Playbook, Google Playbook itu ada 671 halaman. Mungkin kalau versi cetaknya nanti kalau udah dicetak gitu itu cuma 350-an lah. Karena ini kan per halaman, sedangkan kalau buku itu kan bolak-balik ya satu halaman. Kalau ini satu halaman cuma satu lembar cuma satu halaman. Kalau buku kan satu lembar bisa 2 halaman. Nah, aku dari awal dulu aku pengen jelasin di sini tuh si Bujang, tokoh utamanya, dia tuh bakal menikah sama si Maria, cewek keturunan Mongol dan tinggalnya tuh di Rusia. Dan si Marianya ini punya bapak namanya Otets, yaitu pimpinan shadow economy perusahaan senjata namanya Bratva. Jadi dia tuh pimpinannya si Otets ini. Nah, kenapa si Bujang ini bisa nikah sama si Maria? Pengen nikah, belum nikah. Pertama karena di novel sebelumnya, novel Pergi, itu mereka Bujang sama Maria itu duel dan si Bujangnya ini berhasil mengalahkan si Maria. Jadi Maria tuh memberikan gelang ke Bujang sebagai tanda dia memberikan hatinya ke Bujang, dan mau nggak mau Bujang harus menikahi si Maria. Di sini aku suka banget sih sama karakter Bujang sama Maria, aku senang banget. Mereka tuh seperti biasa, Terelie tuh kalau ini kan genre action, jadi Terelie nggak yang memfokuskan 90% tentang romantis, enggak sama sekali. Bisa dibilang berapa persen ya? Kalau tentang romantisnya itu paling 10%. Tapi benar-benar 10% tuh yang bikin nyentuh para pembaca gitu.
Benar-benar aku suka sama kisah cinta yang dibuat sama Terelie, sederhana, nggak pakai basa-basi. Pokoknya kalian harus baca banget kisah cintanya Bujang sama Maria di sini, lucu banget. Dan kan mereka pengen menikah di Rusia, terus si Bujangnya ini, dan ternyata kan gagal kan pernikahannya gara-gara si Natasha. Di sini kan Natasha itu karakter antagonis, yaitu Natasha ini bibinya si Maria. Dia tuh Natasha ini pengkhianat. Tadinya dia kan baik sama si Maria, ternyata dia jahat, dia bersekongkol sama Diego ini. Kalau kalian udah baca novel-novel Terelie sebelumnya, yang novel Pergi sama Pulang, itu Diego itu saudara tirinya si Bujang. Jadi Diego ini sebenarnya gak jahat-jahat amat sih sama Bujangnya, cuma ya gitu, di sini perannya si Diego jadi musuhnya si Bujang. Padahal mereka satu bapak. Dan mereka sama-sama kuat. Dan si Natasha ini ngebunuh ayahnya si Maria, Otet, si pemimpin perusahaan shadow economy Bratva tadi. Dia ngebunuh di hari pernikahan, jadinya tuh dibunuh, terus pernikahannya gak jadi. Dan target selanjutnya yang Natasha sama Diego mau bunuh adalah Maria sama si Bujang. Nah, Maria sama Bujang ini akhirnya kejar-kejaran tuh kan, karena mereka pengen dibunuh. Jadi mereka tuh kejar-kejaran. Terus ya udah deh, di sini ceritanya tentang mereka lari ke negara-negara Eropa. Pokoknya kalian tuh bakal disuguhin perjalanan action mengelilingi negara-negara Eropa. Ini kayak pelolosan diri ya. Pokoknya mereka tuh dengan semua senjata yang ada, pokoknya keren banget. Kalian harus baca, imajinasi actionnya aku suka banget, keren banget. Karena sebagai penulis tuh sedikit itu ya, sulit untuk menggambarkan kisah action karena amunisinya cuma kata, huruf, dan kalimat. Sedangkan film kan enggak. Kalau film kan bisa dengan gambar, sound effect, dan bisa dari karakternya gitu dibangun. Sedangkan kalau tulisan kan enggak. Jadi menurut aku Terelie ini wow banget aku suka. Endingnya mereka, Natasha ini kebunuh, berhasil dikalahkan, tapi si Diegonya cuma terkapar. Dia masih hidup kalau feeling aku, karena Terelie masih aja di endingnya itu gantung. Karena Bujang sama Marianya juga kayaknya sih mereka tuh saling suka, tapi gak tau lah, si Terelie emang keren banget. Kayaknya harus nunggu setahun lagi buat kelanjutan buku ini. Di sini aku juga tertarik sama ini, sajak bahasa Rusia. Di sini tuh artinya setiap kali aku bertanya, apakah kau mencintaiku, kamu selalu menjawab mungkin. Itu menurut aku, ya ampun, mending ya kalau misalkan apakah kau mencintaiku,
terus dijawab enggak, iya, tapi ini tuh dijawab mungkin. Menurut aku itu satu kata yang bikin greget. Kenapa sih gitu? Aduh, pokoknya kita lanjut. Dan hari-hari berlalu dan aku putus asa dan kamu menjawab mungkin. Jika kau memang mencintaiku, katakan ya. Jika tidak, akuilah. Dan jangan bilang kepadaku mungkin bersambung. Dan itu greget banget. Ini tuh sajak dari Maria buat si Bujang. Bener-bener aku greget sendiri sama Bujangnya. Dan aku cuma berharap di novel selanjutnya itu tentang cerita Bujang sama Maria difokusin lagi. Maksudnya hubungan mereka tuh gimana gitu ya nggak sih? Segitu udah, ini terakhir kan bersambung. Terus menurut aku kita lihat ke bookmark. Di sini ada part lucu yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman. Di sini lucu banget kata-katanya Bujang. Kata-katanya Bujang. Tunggu. Di sini tuh kata-katanya Bujang, kau tidak apa, halaman 346. Kita, karena aku bookmark itu karena lucu banget. 300. Wait, ini oh iya. Ini tuh kan di sini lucu pas si Kiko itu ngeledek si Bujang. Ngomongnya dia gini, aku tidak percaya kau mau menikah dengan Bujang. Ini ngomong ke Maria. Aduh, gadis secantik, pintar dan hebat sepertimu mau menikahi Bujang. Mudah saja menemukan laki-laki seperti Bujang di luar sana. Banyak gitu. Kayak ngeremehin Bujang. Lucu banget di sini. Terus di sini aku ngakak banget ketawa pas si Kiko ini ngomong. Dan satu lagi, jika dia makan, ini ngejelekin si Bujang. Jika dia makan sendirian, dia akan sendawa kencang-kencang. Seolah itu seru sekali dilakukan. Saat sendirian dia juga berlama-lama lantas langsung ngambil makanan dengan jari yang sama. Itu bener-bener lucu banget. Terus oh ya, ini yang di atasnya, pokoknya kau harus tahu Bujang sering mengigau saat tidur, berteriak-teriak sedang dipecut bapaknya. Dia juga suka lupa memflush toilet. Ya ampun, pokoknya ini lucu, menurut aku scene yang lucu. Apalagi scene pokoknya di sini bukan action doang tapi ada komedinya. Menurut aku kalian harus baca. Jadi begitu kurang lebih reviewnya. Pokoknya rekomendasi banget bagi teman-teman yang suka baca novel yang action genre-nya. Ini cocok banget, nggak terlalu berlebihan tentang kisah cinta, tapi juga tetap ada dan dibungkus dengan kemasan action. Sekian review dari Alia Reka Anjani. Semoga bermanfaat. Dan oh iya, satu lagi, bagi teman-teman yang mau baca via Google Playbook, bisa dengan membelinya tuh harganya 58.000. Nah, kalau misalkan kalian punya voucher Google Play seharga
50.000 lah. Waktu itu aku belinya ini dapat voucher 50.000 potongan, jadi kita tuh cuma bayar 8.000 doang. Jadi menurut aku murah banget. Itu kalau beruntung ya dapet voucher. Makanya kalian sering-sering cek aja, siapa tahu beruntung. Dan kalian bisa deh baca ebook ini dengan harga yang murah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.